Informasi lainnya pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian pra-peradilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan, Syahbiri Nur. Hakim menyatakan bahwa penetapan Syahbiri Nur sebagai tersangka suap oleh KPK tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Sidang putusan terkait permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Syahbiri Nur, tersangka kasus dugaan suap proyek di Kalimantan Selatan digelar pada Rabu sore di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Afrizal Hadi dihadiri oleh tim kuasa hukum Syahbiri Nur atau Paman Birin dan juga kuasa hukum dari KPK. Dalam pembacaan putusan, Hakim Tunggal menyatakan penetapan Syahbiri Nur sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi dalam lingkup Dinas PUPR dinyatakan tidak sah. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan menerima dan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan dari pemohon Syahbiri Nur. Hakim juga menyatakan KPK dalam menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai tersangka tidak sesuai ketentuan hukum. Atas nama sebelum adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karena penyidikan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum. 6. Menghukum termohon untuk bagi sejumlah nihil. 7. Menolak selain dan selebihnya. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbiri Nur muncul kembali dan memimpin apel di kantornya setelah sempat dilaporkan hilang oleh KPK. Sudah menunjuk pelaksana begitu ya, supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali, maka tentu akan dilakukan penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu. Kemarin kan karena keberadaannya tidak diketahui, ya ketika kemudian aktif kembali ya pasti akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan meminta penjelasan dari beliau. KPK sebelumnya telah menetapkan Syahbiri Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Pemprov Kalsel. KPK juga minta uang 13 miliar rupiah terkait kasus ini. Proyek yang menjadi objek perkara adalah pembangunan lapangan sepak bola senilai 23 miliar rupiah, pembangunan gedung sub-sub terpadu senilai 22 miliar rupiah, dan pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai 9 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.